Halo, perkenalkan nama saya Irlan Marusel Tuh dengan NIM 1020 225 00075 dari program studi S1 Sistem Informasi Telkom University. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 2 Data Control Language atau DCL secara langsung melalui CLI atau Command Line Interface. Sebelum memulai perekaman DCL, saya sudah menyiapkan database terlebih dahulu pada teks pertama. Database yang saya gunakan bernama DB Kampus 1020 225 00075 sesuai dengan NIM saya. Di dalam database tersebut terdapat 3 tabel, yaitu mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga tabel nilai yang sudah saling berelasi melalui foreign key. Masing-masing tabel juga sudah saya isi dengan minimal 5 data realistis, dan salah satu data mahasiswa yang digunakan adalah data saya sendiri. Selanjutnya, saya akan memulai implementasi DCL sesuai instruksi tugas. Pertama, saya akan memastikan bahwa database yang telah saya buat sebelumnya sudah tersedia pada server MySQL. Selanjutnya, saya memilih database yang akan saya gunakan untuk demonstrasi tugas ini. Terlihat bahwa terdapat 3 tabel, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan nilai yang telah berhasil dibuat. Pada teks kedua, saya akan membuat 2 user MySQL menggunakan nama depan dan nama tengah saya, yaitu Irlan dan Marcosel. Kedua user akan saya berikan password yang berbeda. Perintah ini digunakan untuk membuat user baru bernama Irlan yang hanya dapat mengakses server dari localhost. Selanjutnya, saya membuat user kedua bernama Marcosel. Dengan password yang berbeda. Untuk memastikan kedua user berhasil dibuat, saya menampilkan daftar user yang terdapat pada server MySQL.
Terlihat kedua user telah dibuat. Selanjutnya, pada teks 3, saya akan memberikan hak akses yang berbeda kepada masing-masing user pada tabel mahasiswa. User Irlan hanya diberikan hak insert, sedangkan Marcosel hanya diberikan hak select. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat teks 3, tapi terdapat sebuah kesalahan pengetikan. Jadi saya akan mengulang teks 3 dari perintah pertama lagi. Pada teks 3 ini saya akan memberikan hak akses yang berbeda kepada masing-masing user pada tabel mahasiswa. User Irlan hanya diberikan hak insert, sedangkan user Marcosel hanya diberikan hak select. Perintah ini memberikan hak insert kepada user Irlan, sehingga user tersebut hanya dapat menambahkan data ke tabel mahasiswa. Perintah ini memberikan hak select kepada user Marcosel, sehingga user tersebut hanya dapat melihat pada tabel mahasiswa. Saya menjalankan flash privileges untuk memastikan perubahan hak akses diterapkan oleh server. Di sini saya akan melakukan uji pada user Irlan. Sekarang saya login menggunakan user Irlan untuk menguji hak akses yang telah diberikan.
Saya mencoba menambahkan data mahasiswa baru, karena user Irland memiliki hak insert, maka perintah ini seharusnya berhasil dijalankan. Nah, saya mencoba menampilkan data mahasiswa. Perintah ini seharusnya ditolak karena user Irland tidak memiliki hak select. Terlihat di sini pada tabel mahasiswa, perintahnya ditolak karena user Irland tidak memiliki hak select. Setelah muncul error, terlihat bahwa akses ditolak oleh sistem. Hal ini menunjukkan bahwa user Irland memang hanya memiliki hak insert dengan privilege yang diberikan sebelumnya. Di sini saya akan melakukan pengujian pada user Markov Cell. Selanjutnya saya login menggunakan user Markov Cell untuk menguji hak akses select. Saya mencoba menampilkan seluruh data mahasiswa. Perintah ini seharusnya berhasil karena user Markov Cell memiliki hak select. Jadi error. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk menampilkan data pada tabel mahasiswa pada user Markov Cell. Selanjutnya saya akan mencoba menambahkan data baru ke user.
Nah, terlihat di sini saya mencoba melakukan insert pada user sel ditolak karena user Makrosel tidak memiliki hak insert. Nah, kita akan masuk ke task 4. Untuk task 4 kita isi terlebih dahulu. Mungkin detik 4 ini saya akan menerapkan privilege pada level kolom. Sebelumnya saya akan mencabut hak select penuh pada user yang dimiliki oleh Makrosel. Setelah hak select sepenuhnya dicabut, saya memberikan hak akses hanya pada kolom name, nama dan jurusan. Setelah melakukan memberikan hak akses pada kolom name, nama dan jurusan, selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada kolom level. Melakukan uji coba, kita klik terlebih dahulu. Ini pada user Makrosel.
user Marcosel berhasil mengakses kolom yang diberikan izin. Selanjutnya, saya akan mencoba mengakses kolom IPK yang tidak diberikan hak akses. Terlihat bahwa akses ditolak karena privilege hanya diberikan pada kolom tertentu. Saya juga akan menampilkan seluruh kolom menggunakan select bintang. Perintah ditolak karena terdapat kolom yang tidak termasuk dalam privilege yang diberikan. Selanjutnya kita akan masuk dalam teks 5 yaitu revoke dan audit. Sebelum masuk kita akan exit terlebih dahulu, lalu login pada teks ini saya akan mencabut seluruh privilege sebelumnya untuk diberikan kepada user. Kemudian melakukan audit menggunakan show grants. Nah, di sini saya sudah berhasil merevoke pada user Irland. Selanjutnya saya akan revoke pada user Marcosel. Pada teks 5 ini saya akan mencabut seluruh privilege yang sebelumnya telah diberikan kepada user. Kemudian melakukan audit menggunakan show grants. Saya menampilkan privilege user setelah dilakukan revoke. Setelah itu, saya juga menampilkan privilege user Marcosel setelah dilakukan revoke. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian akhir. Saya login melalui user Irland. Lalu saya mencoba untuk menggunakan database kampus 1020.2250.075, tapi tidak berhasil. Itu artinya revoke yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Nah, di sini saya akan mencoba untuk masuk ke user Marcosel lagi. Sebelumnya kita exit dulu terlebih dahulu. Setelah itu saya mencoba untuk menggunakan database-nya, menggunakan database kampus 1020.2250.075.
Nah, hasilnya error, juga tidak bisa digunakan karena privilege telah dicabut. Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, implementasi control language berhasil dijalankan dengan baik. Saya telah membuat user menggunakan create user, memberikan hak akses menggunakan grant, membatasi akses, hingga level kolom, mencabut hak akses menggunakan revoke, serta melakukan audit menggunakan show grants. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap user hanya dapat melakukan aktivitas sesuai privilege yang diberikan dan tidak dapat mengakses data setelah privilege dicabut. Demikian demonstrasi tugas 2 data control language yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.